6 hari berselang dari kabar kepergian putra Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Dari Amerika Serikat, jenazah almarhum Panji Hilmansyah akhirnya tiba di tanah air tadi malam. Dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, jenazah putra sulung Menteri Susi dibawa ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur untuk kemudian diterbangkan kembali ke tanah kelahirannya, Pangandaran, Jawa Barat. Dan begitu tiba di Pangandaran, Panji Hilmansyah yang meninggal di usia 31 tahun langsung dibawa ke Masjid Agung Pangandaran untuk kemudian disolatkan dan langsung dikebumikan tadi malam juga di makam keluarga Uyeng Desa Babakan, Pangandaran. Namun pemakaman berlangsung tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat Menteri Susi. Maka inilah suasana duka saat jenazah putra Ibu Susi tiba mulai dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta hingga tiba di Pangandaran dan langsung disolatkan. Bentar, diem dulu, bentar. Dulu Pak, jemur dulu Pak. Didampingi anak dan cucu, Ibu Susi mengungkapkan kepergian anaknya sekaligus berterima kasih kepada semua pihak yang membantu pemulangan jenazah putranya dari Amerika Serikat. Panji Hilmansyah mengembuskan nafas terakhir di Naples, Florida, Amerika Serikat pada 18 Januari 2016 lalu. Selain diketahui meninggal saat tidur, belum diketahui pasti penyebab kematian Panji, yang diketahui memiliki riwayat penyakit asma dan juga berat badan berlebih. Lalu benarkah Panji diduga mengalami gagal jantung? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Telah berpulang ke rahmatullah pada hari Senin 18 Januari 2016 di Naples, Florida, Amerika Serikat, Ananda tercinta Panji Hilmansyah pada usia 31 tahun. Almarhum hari ini akan dimakamkan di pemakaman keluarga Pangandaran Minggu 24 Januari 2016. Saya Susi Pujiastuti dan keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat besar dan dalam atas simpati, dukungan moral dan moral, maupun dukungan materi dan doa kepada almarhum dan kami sekeluarga. Semenjak wafatnya, pengurusannya dari Amerika Serikat sampai prosesi pemakaman di Pangandaran. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon
untuk bisa memaafkan segala dosa dan kesalahan almarhum semasa hidupnya. Semoga seluruh perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang istilahnya itu kalau bahasa Jawa itu getun. Getun itu apa ya? Karena tanggal 8 kemarin kan mereka ngumpul bareng gitu, liburan bersama gitu. Terus kemudian beberapa hari setelah itu malah kemudian dipanggil oleh Tuhan gitu. Ya itu aja yang apa, bikin getun, bikin gelo kalau bahasa Jawa itu. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Atau mungkin lebih bagus tanya Bu Susi aja. Tapi Bu Susi nggak cerita banyak sih soal itu. Ya paling cerita bahwa memang apa ada asma itu, kalau ada cukup gemuk kan memang. Gitu. Ya paling hanya itu aja sih. Enggak ada cerita itu saya, atau minimal saya nggak cerita itu sih. Tapi kalau soal asma ya asma udah sama gemuk kan, sampai disuruh diet segala macam. Sebelum berpulang ke pangkuan ilahi, Panji sempat bertemu dengan Menteri Susi di Amerika Serikat. Saat itu Ibu Susi berlibur sekaligus mengunjungi putranya yang sedang menyelesaikan sertifikasi sebagai instruktur penerbang di sana. Sayang, itu menjadi pertemuan terakhir Susi dengan putra sulungnya yang ia harapkan menjadi penerusnya di bisnis penerbangan. Panji juga meninggal tepat 3 hari setelah ulang tahun Menteri Susi yang ke-51 tahun, yakni 15 Januari lalu. Lantas seperti apa komentar para selebritis terkait almarhum yang meninggal saat sedang tertidur itu? Oh ya tentu, karena baru seminggu yang lalu beliau ketemu dengan putra tercintanya. Dan putranya ingin merayakan ulang tahunnya sebenarnya yang baru beberapa hari yang lalu. Ya, yang pasti aku turut berduka cita kepada Ibu Susi dan keluarganya. Mudah-mudahan pihak keluarga dan semua yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Kasihan sekali lah untuk Bu Susi karena anaknya meninggalnya bukan di tanah air kita, meninggalnya di luar, tapi paling enggak menikahnya secara damai karena lagi tidur katanya karena serangan jantung. Jadi yang pastinya sedih banget ya, apalagi kan Ibu Susi kan di Indonesia ini terkenal banget sebagai Menteri Perikanan dan juga Kelautan yang sangat tegas dalam memimpin. Terus juga dia juga terkenal anak-anak itu sekolahnya di luar negeri semua. Dan kemarin baru ada berita Panji anak pertamanya meninggal di Amerika, dan kebetulan meninggalnya tuh di saat lagi tidur dan kena serangan jantung. Yang pastinya sangat sedih banget. Kita tidak tahu kapan kita akan diambil sama Allah, dimanapun, kapanpun, dengan siapa. Yang jelas intinya sih kita harus selalu berbuat baik sama orang lah. Terus juga kita harus berbuat apapun yang mungkin yang namanya menjaga kesehatan, itu paling penting banget. Yang pastinya saya turut berduka cita untuk meninggalnya anak dari Ibu Menteri kita, Ibu Susi, dan semoga Ibu Susi beserta keluarga diberikan ketabahan dan beliau yang sudah pergi mendahulukan diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penting. Dari kisah duka yang menimpa Ibu Susi mengantarkan putra sulungnya ke tempat pembaringan abadinya dan beralih pada kisah dari lokasi syuting 7 Manusia Harimau, artis senior Meriam Bellina tiba-tiba jatuh pingsan dan digotong hingga ke mobil ketika jumpa fans kemarin. Ada apa dengan Meriam Bellina yang tiba-tiba jatuh pingsan? Lalu seperti apa pula pesta mewah Sweet 17 Oci Rosdiana tadi malam? Simak hanya di Intense di segmen selanjutnya. Berbeda dengan duka yang dirasakan oleh Ibu Susi Pujiastuti, maka para pemain sinetron 7 Manusia Harimau justru melepas kerinduan dengan menggelar jumpa fans kemarin.
Namun di tengah acara, tiba-tiba saja Meriam Bellina jatuh pingsan. Ada apa dengan Meriam Bellina? Mengapa ia sampai jatuh pingsan di tengah-tengah acara? Lantas bagaimana pula pesta mewah Sweet Seventeen salah satu pemain 7 Manusia Harimau, Oci Rosdiana, yang juga digelar tadi malam di hotel berbintang?